بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita lanjut di ayat 99. Kemarin belajar tentang Bani Israel jadikan Jibril musuh. Hari ini kita masih kayak di akhir ayat Bani Israel. Akhir ayat yang kasih ciri-ciri atau sifat orang Bani Israel. Hari ini ayat 99, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin wama yakfuru biha illa al-fasiqun. Walaqad anzalna ilaika ayatin, dan sungguh kami menurunkan ayat-ayat jelas, yang jelas kepadamu Muhammad. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Itu ayah, tanda dalam bahasa Arab. Al-ayah lughatan al-alamah. Qala rabbi ij'al li ayah. Sayyidina Zakaria waktu dia doa kepada Allah Ta'ala, minta atau pengen anak, Allah Ta'ala bilang sudah saya kasih, atau mungkin Allah Ta'ala bilang terima doamu, tapi dia kayak buru-buru pengen tanda biar saya tahu doa saya sudah terima, kabul atau tidak. Allah Ta'ala kasih tahu di Al-Quran, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Tanda saya terima atau tanda istrimu jadi hamil itu kamu tidak bisa ucapan, tidak bisa bicara. Ya, bicara yang biasa sama keluarga, sama teman-teman tidak bisa. Kalau mau sesuatu tidak bisa. Tapi kalau zikir, la ilaha illallah bisa, Muhammad istighfar, tahlil, takbir bisa. Tapi mau ucapan yang bilang apa harian, bahasa harian tidak bisa, kecuali zikir kepada Allah Ta'ala. Dia 3 hari. Mereka tidak percaya. Orang Yahudi itu, orang Nasrani juga Yahudi. Mereka tidak percaya. Bilang ini pura-pura ya, menipu kita. Kenapa? Kalau zikir, mereka dengar waktu dia zikir kepada Allah Ta'ala bisa. Tapi kalau tentang bicara biasa sama mereka tidak bisa. Ini sengaja ini. Tapi hasilnya kata ayah alamah atau tanda. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Ayat Nabi Muhammad itu mukjizat. Berapa mukjizat yang kita bisa faham ini? Ayo coba. Kemarin kita sebut Isra Mi'raj. Itu ayat tanda linuriyahu min ayatina al-kubra. Terus siapa yang lain? Ayo. Sebut lain. Tapi biar kita tidak buang waktu atau habis waktu, ayat yang paling besar itu Al-Quran. Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu ayat atau mukjizat yang paling besar? Karena orang Arab masyhur di zaman mereka fasahah, fasih, bahasanya fasih. Nabi Muhammad bawa Al-Quran atau Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang paling fasih. Jadi mereka bingung. Ya. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Dan wama yakfuru biha illa al-fasiqun. Wama yakfuru biha illa al-fasiqun. Dan tidakkah ada yang mengingkarinya selain orang fasik. Al-fasik itu kita kemarin jelasin, tapi di sini al-fasik bisa jadi ke orang Yahudi, karena tadi ayat Al-Quran masih turun kasih sifat orang Yahudi.
orang Yahudi itu tidak terima Al-Quran. Yang di Makkah ya. Yang waktu itu di Makkah tidak terima Al-Quran. Tidak terima kenabian. Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi. Jadi bisa bilang al-fasik. Nah, biar kita faham apa beda di antara fasik dan kafir. Al-fasik, al-kafir sudah tolak, tidak terima 100%. Al-fasik enggak terima, tapi masih melakukan yang perlawannya. Atau kayak mungkin contohnya, ini fulan muslim, tahu zina haram, tahu minum khamr haram, tahu semuanya yang haram dia tahu, tapi masih pergi. Beda sama yang kafir. Kafir apa? Itu tolak hukumnya dari awal. Dia bilang zina bukan haram. Ini muslim beda ya, beda dua-duanya. Yang pertama itu al-kafir itu tolak dari awal, tidak terima. Sudah masalahnya jelas, dia tidak terima kenabian Nabi Muhammad, tidak terima arkanul Islam, tidak terima semuanya dari awal. Ini kafir. Munafik enggak terima sudah semuanya, tapi mungkin melakukan hal-hal yang masih haram di dalam agama Islam. Sampai nanti kita baca di surat Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Wah, bagaimana pertama fasikun, zalimun, kafirun. Ini bagaimana itu nanti kita jelasnya di situ. Walaqad anzalna ilaika ayatin wahai Muhammad, ayatin bayyinatin وما يكفر بها إلا الفاسقون. Al-fasiqun tadi bisa bilang muslim yang melakukan hal-hal yang haram, itu masuk fasik. Tapi di sini maksudnya orang Yahudi. Kenapa ya Syekh tadi bilang kafir, fasik, tapi di sini orang Yahudi? Ya, orang Yahudi tahu ciri-ciri atau sifat Nabi Muhammad. Tahu ini Nabi Muhammad kenabian, nabi yang terakhir. Mereka tahu sifatnya, wajahnya, tempatnya, rumahnya, keluarganya. Seperti orang yang muslim tahu ini haram, tapi melakukan hal yang mungkin bilang melakukan hal yang haram tersebut. Ini mereka tahu kita tidak boleh tolak agamanya, tapi masih juga tolak atau tidak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dari mana ini maksudnya orang Yahudi karena di ayat yang berikutnya, awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Dan mengapa setiap kali mereka apa itu menggiat Mengikat janji, Syekh. Mengikat. mengikat janji sekelompok ya, Ya, mereka sekelompok. baca Sekelompok mereka, dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya. Sedangkan melanggarnya. Ini sifat siapa? Ini sifat orang Yahudi. Karena Allah Ta'ala, awakallama ahadu ahdan. Wahai Muhammad, itu mereka. Siapa mereka? Ini maksudnya orang Yahudi. Tadi kita bilang fasikun bisa kepada orang Muslim yang melakukan haram, bisa ke orang Yahudi. Tapi di sini karena ayat yang berikutnya kasih sifat orang Yahudi, jadi ke arah Yahudi lebih jelas. Sifatnya apa? Atau ada sifat lagi? Ini yang tadi, awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Ada berapa perjanjian? Sayyidina Musa bilang sama mereka, saya mau ambil At-Taurah, tunggu saya 30 hari. Allah Ta'ala tambah 10 hari, jadi 40 ya kan. Mereka menembah anak sapi. Ya, Sayyidina Musa juga bawa 70 orang dari mereka. Ini yang paling bagus, biar bicara sama Allah Ta'ala. Biar mereka dengar waktu Sayyidina Musa bicara sama Allah Ta'ala. Mereka yang ini yang pilih atau yang dipilih atau yang bagus di antara mereka. Mereka bilang kita mau melihat Allah Ta'ala. Ini melanggar perjanjian. Sayyidina Musa sudah pilih yang bagus, yang baik. Pergi ke sana, jadi kayak orang bodoh ini. Salah ini. Oke. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون.
Sedangkan sebagiannya sebagai apa itu? Sedangkan sebagian besar mereka Sebagian. tidak beriman. Nah, sebagian besar mereka tidak beriman. Betul, sampai sekarang mereka tidak ikut atau tidak ikut Nabi Muhammad SAW atau tidak iman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita sekarang karena kurang dakwah, ya betul kurang dakwah. Apalagi kalau mereka di zaman Nabi tidak ikut Nabi Muhammad. Mereka kadang-kadang datang tanya, kalau jawabannya mereka bilang kalau jawabannya benar kita ikut. Seperti cerita suratul Kahfi. Ada yang masuk, ada yang tidak. Ada setelah mereka tanya kepada Nabi Muhammad jawab, ada yang banyak dari mereka bilang ini benar Nabi. Ini Nabi akhir zaman, tapi saya belum siap ikut agamamu. Ini bal aktsaruhum la yu'minun. Ini sebagian besar mereka belum masuk agama Islam. Ya, la ilaha illallah. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Coba baca dan setelah datang kepada mereka seorang rasul Muhammad dari ya, Allah yang sebentar belan-belan. Walamma ja'ahum rasulun min indillah, dan setelah datang kepada mereka seorang rasul, itu Nabi Muhammad. Dulu atau sebelum Nabi keluar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar atau jadi kenabian, mereka pengen, ya Allah kita mau rasul, kapan rasulnya datang, rasul itu tempatnya di mana. Paling banyak yang ahli ikhlas dari mereka cari tempat rasul yang terakhir, seperti cerita Sayyidina Salman Al-Farisi. Juga mereka tahu tempatnya di mana, di Makkah, hijrahnya ke Al-Madinah, hidupnya gini, semuanya sudah tahu. Tapi fikiran mereka itu dari Bani Israel. Mereka fikir itu turunan dari kita Bani Israel, bukan dari anak Ismail. Ya, jadi setelah Nabi datang, sudah tolak. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. Itu yang bahaya di hidup kita. Hidup kita juga. Kadang-kadang saya sudah belajar ilmu agama, belajar ini haram, belajar ini halal, belajar ini boleh, ini tidak boleh, ini maksiat. Tapi kayak tolak setelah saya dapat atau setelah saya faham ini sifat orang Yahudi. Nah, coba baca. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung. Nah, ini lihat melemparkan. Ini sifat orang yang tidak perhatian sama perintahan Allah Ta'ala. Balasannya apa? Hukumannya apa? Dapat apa? Itu yang kita takut. طيب قال ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. النبذ itu الطرح. Ini an-nabd, ya saya punya buku di sini. Ini kalau buku itu. Ini bawa buku ini. Kalau saya taruh belakang itu dalam bahasa Arab namanya nabdun. Kalau taruh belakang tapi tidak perhatian, maksudnya buang atau tadi terjemahnya apa tadi bilang? Melempar Melempar ke ya. belakang itu. Dalam cara yang tidak perhatian itu namanya nabdun, nabadha fariqun min alladhina utul kitab Allahi wara'a dhuhurihim. Dari sini saya sudah pernah dengar selalu Habib Umar bilang, buku-buku yang kita bawa jangan taruh di tas belakang kita. Taruh Al-Quran, ya kan? Al-Quran, buku ilmu, pakai tas yang belakang. Ini jadi belakang punggung kita. Ini kayak mirip orang Yahudi. Oh Syekh, bukan maksud saya seperti itu. Ya, lebih afdal taruh di depan. Jadikan dari depan itu lebih
lebih afdal. Kalau kita ini salah satu adab. Mungkin kita bilang bukan maksud ayat ini mereka tidak terima, mereka tidak iman, mereka tidak ikut Nabi. Betul, sahih. Tapi juga adab ma'al Quran jangan taruh belakang. Cerita Imam Ahmad bin Hanbal yang kita sering kasih. Cerita Imam Ahmad bin Hanbal. Waktu dia puji Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Abdullah anaknya. Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kayak bahasa Indonesia mengasaran ya kan. Mau tahu ini Imam Syafi'i siapa. Karena Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal selalu sebut Imam Syafi'i. Satu hari dia undang Imam Syafi'i datang ke rumahnya. Imam Syafi'i sudah terima, ini muridnya juga datang di Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal itu mau lihat adabnya, mau lihat bagaimana caranya makan, semuanya karena ayahnya sering kasih Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, jadi fokus sama ada salah atau tidak di hidup orang tersebut atau di hari tersebut. Imam Syafi'i. Lihat dia waktu makannya banyak. Ini bukan seperti berarti di mata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal ini bukan orang zuhud, ini orang yang mau makan banyak ini. Ini sifat mereka di zaman tersebut itu salah. Kenapa? Karena yang makan banyak, tidur banyak. Ya, minum banyak. Yang minum banyak, tidur banyak. Yang tidur banyak itu waktunya buang banyak. Itu berarti kurang ibadah, kurang perhatian. Itu sifat mereka. Dia lihat ini salah yang pertama. Salah yang pertama Imam Syafi'i itu makanannya banyak ini. Kenapa? Yang kedua itu malamnya ya. Dia undang malam. Mau dia ninap satu malam. Yang kedua siap-siap air untuk salat atau wudhu qiyamul lail. Biar apa namanya ini qiyamul lail. Yang ketiga dia ini anak lihat semuanya ini. Lihat Imam Syafi'i tidak tidur ke arah kiblat. Kita sudah belajar sunnah kalau mau tidur harus menghadap kiblat ya kan? Wajah kita menghadap kiblat. Di arah kanan ya kan? Tapi hadap kiblat. Nah, dia lihat dari pintu ya kan sebelum dia tidur, lihat dia tidur ke atas. Ini salah yang kedua. Yang ketiga waktu subuh dia yang datang mau bangunin Imam Syafi'i. Lihat airnya masih tidak kurang. Imam Syafi'i masih juga tidur seperti tadi. Juga tidak ada salat qiyamul lail. Ini 3 salah ya, atau 4 salah. Lihat 4 salah. Yang pertama makan banyak. Yang kedua tidak tidur di arah kanan ke hadap kiblat. Yang ketiga itu tidak qiyamul lail, salat qiyamul lail. Yang keempat atau yang terakhir itu dia langsung pergi atau salat tidak wudu. Tidak wudu. Ini Abdullah bin Ahmad bin Hanbal lihat ini salah. Salah besar ini, bukan salah kecil ini. Kamu bilang ini imam ini salahnya yang pertama. Tadi bilang makan banyak. Yang kedua tidak ikut sunnah. Tidur menghadap kiblat. Yang ketiga juga tidak ada wirid qiyamul lail. Yang keempat itu salatnya tidak wudu. Ini masalahnya tidak bisa diam. Bilang sama ayahnya. Ayah itu kamu bilang Imam Syafi'i gini. Ini saya ada 4 perkara yang saya lihat salah. Apa itu? Yang pertama ini, yang kedua itu, yang ketiga, yang keempat. Bilang ayo tanya sama beliau. Enggak, Abdullah tidak bisa tanya. Tidak mungkin tanya sama guru ayahnya. Imam Ahmad sudah paham kenapa Imam Syafi'i, tapi mau biar anaknya dapat pelajaran. Lagi duduk sama Imam Syafi'i, tanya sama Imam Syafi'i, Imam Ahmad tanya, wahai Imam,
Abdullah anak saya bilang kamu makan banyak. Kenapa? Dia mau tahu kenapa makanan makan banyak. Bilang karena saya tahu makanmu halal 100%. Saya jadi aman. Banyak tidak masalah. Karena makanan halal. Yang kedua, kenapa kamu tidak tidur di arah kanan atau ke hadap kiblat? Bilang karena kalau saya jadi ke arah kiblat, belakang saya ada mushaf. Tidak mau jadi Al-Quran belakang saya. Seperti tadi, fanabaduhu wara'a buhurihim. Jadi tidak bisa. Ada rak di belakang saya. Kalau saya tidur ke hadap kiblat, jadi Al-Quran belakang saya tidak bisa. Yang ketiga itu saya tidak qiyamul lail, tidak wudu juga. Karena saya waktu tidur, lagi fikir ingat satu hadis. Dari hadis tersebut saya bisa ambil atau dapat 70 masalah fikih atau 60 masalah dari hadis ya Umair ma fa'ala Nuwair. Ya, artinya apa? Tidak tidur. Lagi fikir dengan masalah ilmu agama. Yang keempat, saya masih wudu dari Isya. Itu salat subuh tidak wudu karena saya masih dari wudu Isya, belum wudu saya tidak batal. Saya dari waktu taruh kepala fikir tentang hadis, masalah yang pertama ini, masalah yang kedua itu dari hadis, yang ketiga sampai subuh berarti tidak tidur. Saya sadar juga tidak wudu saya tidak batal. Salat dari wudu al-Isya. Nah, ini eh, kita ambil apa? Jangan taruh Al-Quran belakang kita. Ini adab. Masih bisa bawa, tapi kurang. Kayak kurang adab sama Al-Quran. فنبذوه وراء ظهورهم لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. La ilaha illallah. Itu juga bisa perumpamaan di dalam bahasa Arab. Orang yang tidak terima atau tidak terima nasihat, dia bilang taruh atau tadi bilang melambarkan nasihat saya belakangnya. Itu perumpamaan dalam bahasa Arab. Nggak tahu di Indonesia ada atau tidak. Tashbih biman la ya'lam. Maka ini ya'lamun. Ini kayak orang yang tidak tahu, padahal mereka tahu. Ini salah. Salah. Walamma al-ayat apa? Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun, membenarkan yang ada di buku mereka. Artinya nabi tersebut itu nabi benar, nabi jujur. Nabi bukan nabi palsu. Bukan dia yang bilang saya nabi. Enggak, ini dari Allah Ta'ala. Musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladina. Fariqun ini lihat fariqun. Fariqun biar keluar yang banyak yang ikut. Ada yang ikut Nabi. Tadi bilang paling banyak ya kan? Bal aktsaruhum. Berarti ada yang ikut. Kalau dia bilang nabadhuhu semuanya, tidak mungkin. Ada yang masuk agama Islam, ada yang puji agama Islam, ada yang kasih sifat Nabi Muhammad dari mereka. Itu banyak. Nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitab Allah. Utul kitab. Juga fariqum minal ladzina utul kitab. Ini lihat fariqum minal ladzina utul kitab. Kadang-kadang dari ayat ini kita bisa faham. Yang tolak pendapat ulama itu orang alim. Orang awam bisa terima. Ada fulan bilang gini, dia bisa ikut. Orang awam. Ya boleh. Ini, oh Masya Allah, ini hadis ini bagus. Atau masalah ini dari guru fulan, Masya Allah baik, saya ikut. Dapat dari guru lain, masalah lain, dia terima. Oh, Masya Allah, bagus. Tapi kalau orang yang ahli ilmi, oh ini fulan ikut madhab Imam Syafi'i, saya nggak mau ikut. Ya, saya ikut madhab Ahmad bin Hanbal aja. Atau seperti yang sekarang ada di antara kita. Ini Salafi, Sufi, ini Syiah, ini. Betul, bagus kamu perhatian, betul. Tapi jangan sampai jadikan mereka ini kayak ahli kafir. Jangan. Itu mungkin fahamannya beda sama kamu. Pasti mereka punya dalil. Pasti punya bukti yang jelas sama mereka. Mungkin buktinya kamu belum tahu bukti tersebut.
mungkin cara yang sampai ke mereka itu beda. Jadi jangan jadikan atau menyalahin orang lain. Saya suka madhab ini karena mudah ya, ini masalah lain. Jangan sampai kamu bilang fulan salah, harus ikut kita. Enggak. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab. Minal ladzina ini minal ladzina utul kitab artinya orang yang ahli ilmi. Ya, karena sudah punya ilmu dari Allah Ta'ala atau di buku tersebut ada Nabi datang sifatnya gini, gini, gini. Mereka tolak. Kitab Allah wa ra'adhuhim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu syayatin. Itu ayat yang ayat sihir. Wattaba'u ma tatlu syayatin. Cerita sihir itu panjang. Mungkin kita tunda ke minggu depan. Minggu depan masih bisa ketemu insya Allah. Minggu depan masih bisa. Minggu depan masih bisa ya kan? Iya, minggu depan masih bisa. Minggu yang berikutnya itu yang minggu berikutnya hari Minggu. Ya masih bisa juga 2 minggu lagi. 2 minggu lagi masih bisa insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Hafizakumullah. Walhamdulillahi rabbil alamin.